Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu ingatkan sekali lagi karena masih masa pandemi, kalian harus menjaga kesehatan, selalu taati protokol kesehatan, dimanapun kalian berada, jangan lupa gunakan masker dan selalu cuci tangan. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Amanda sebagai ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Makasih ya, Amanda ya. Nah, sekarang Ibu akan Sama-sama. apakah semuanya di sini hadir? Sudah hadir ya semuanya ya? Dinda Arum Rusmadewi sudah hadir? Hadir, Bu. Arvindi sudah hadir? Hadir, Bu. Amanda sudah hadir ya? Hadir, Bu. Moza? Hadir, Bu. Dinda Desda? Hadir, Bu. Noval Ramadan juga sudah hadir ya? Hadir, Bu. Oke, baik. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu harapkan kalian sebagai peserta didik itu nanti dapat menentukan jumlah N suku pertama pada deret aritmatika. Dan yang kedua, kalian sebagai peserta didik dapat menyelesaikan penyelesaian dari suatu masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari menggunakan LKPD deret aritmatika dengan baik. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kalian bersama-sama untuk mengucapkan afirmasi agar niat yang kalian baca dan kalian ingin pahami itu terjabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan kalian ikuti Ibu ya. Hari ini aku mempelajari materi barisan dan deret aritmatika. Dan aku ingin memahami dan menguasainya. Karena Tuhan yang Maha Esa. Oke, baik. Terima kasih. Nah, setelah itu coba sebelum masuk ke dalam masalah, kita ada baiknya mengingat pelajaran di minggu lalu, yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, kemarin kan Ibu kan ada menugaskan kalian untuk membuat video, dan Ibu sudah melihat video-video kalian. Nah, salah satu dari kalian kemarin, Amanda Febrian, ada yang menayangkan bahwa video tentang barisan aritmatika itu adalah susunan uang. Coba seandainya Ibu ada uang koin, beberapa baris uang koin. Yang di baris pertama itu ada 9 buah. Di baris kedua ada 19 buah. Di baris ketiga ada 29 buah. Dan di baris keempat ada 39 buah. Pertanyaannya, 9 ke 19 itu kan untuk mencari bedanya. Itu ada berapa kira-kira selisihnya? Coba siapa yang bisa jawab? 9 ke 19 berapa selisihnya? Coba Manda. 10, Bu. Oke, betul. 10. Dari 19 ke 29 berapa selisihnya? Coba Pindi. 10, Bu. Oke, 10. Jadi bedanya adalah 10. Nah, sekarang yang ditanya, berapakah U10? Itu kan kalau barisan aritmatika kan? Nah, berapakah U10 atau barisan ke-10?
Itu nanti bisa kalian cari dengan menggunakan rumus. Apa rumusnya Manda kemarin, Manda? Untuk mencari UN? UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Oke, betul. Itu dengan menggunakan rumus itu kalian mencarinya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah deret aritmatikanya. Deret aritmatika itu apa? Kalau berhubungan dengan baris aritmatika. Kalau baris aritmatika itu kan yang ditanya urutan ke-10 itu apa nih? Urutan ke-10 itu apa? Tapi kalau deret aritmatika adalah jumlah dari semua uang yang ada di sini. U1 9, U2 19, semuanya ditambah. Itulah yang dinamakan dengan deret aritmatika. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian coba lihat permasalahan yang Ibu sajikan di sini. Yang sudah Ibu sajikan di LKPD. Kalian udah pernah nonton bioskop belum? Sudah, Bu. Oke, udah pada pernah nonton bioskop ya. Jadi ada pernah yang namanya ditayangkan film dari Keluarga Cemara. Peminatnya banyak ya. Nah, film Keluarga Cemara ini akan ditayangkan di bioskop pada hari Minggu dari jam 7 sampai jam 8:45. Nah, di sini ada 3 orang yang ingin memesan tiket, yaitu si Ani, Budi, dan Tono. Mereka memesan tiket kepada mbak-mbak kasir yang ada di sinema tersebut, di bioskop. Setelah mereka memesan, mbak-mbak kasirnya memperlihatkan layar dari tempat duduk. Yang berwarna merah itu adalah kursi yang sudah terisi atau yang sudah dibeli oleh penonton lain tiketnya. Nah, yang masih kosong ini kan yang warna biru. Nah, karena mereka bertiga, mereka ingin duduknya berdekatan. Yang berdekatan di sini kira-kira yang mana? Untuk bertiga. Yang kalian lihat yang masih kosong ya, warna biru, kira-kira di nomor berapa? G11, G12, G13. Oke, G11, G12, G13. Akhirnya mereka memesan kursi tersebut. Jadi G11, G12, G13 itu sudah mereka pesan dan mereka menonton. Sekarang ini permasalahannya. Perhatikan pola kursi dari bioskop tersebut. Ini polanya tadi. Pola tersebut mengikuti barisan aritmatika. Dengan menggunakan konsep deret aritmatika, nah, coba kalian hitung yang pertama. Jumlah kursi dalam gedung bioskop tersebut. Kalian tapi menggunakan rumus ya. Nah, yang kedua, jika harga satu kursi bioskop tersebut adalah 45.000 untuk 3 baris terdepan, dan 3 baris terakhir, sedangkan harga kursi di bagian tengahnya itu 50.000, hitunglah pendapatan yang dihasilkan bioskop tersebut jika dilihat dari jumlah kursi yang terisi penonton film Keluarga Cemara di jam tayang saat itu. Oke, silakan kalian tuangkan permasalahan ini di LKPD kalian. Apakah kalian sudah menurut LKPD dan modul yang udah Ibu sharekan tadi di WA Group? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, kalian lihat di LKPD tersebut. Di LKPD tersebut, itu kan ada ini. Nih, LKPD tersebut Ibu minta kalian tulis nama kelompoknya, tulis nama kelompok yang beranggotakan siapa saja. Kemudian kalian lihat ini, kalian perhatikan apa yang diperintahkan di LKPD tersebut dan kalian tuliskan jawabannya di kotak itu ya, atau di kertas yang kalian punya. Nah, kemudian di sini selain itu ada bahan ajar atau modul. Nah, di situ bisa kalian perhatikan. Maksud dari deret aritmatika itu apa? Di sana ada tertera rumus dan konsep dari deret aritmatika serta contoh-contoh soalnya. Kalau ada yang kalian tidak pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan sama Ibu melalui Zoom ini ya. Kalian harus Jangan lewat chat, tapi kalian nanti berdiskusinya lewat chat, tapi kalau tanya sama Ibu lewat Zoom ya. Nah, kemudian sudah itu diskusinya melalui grup yang sudah Ibu bagikan, yang sudah ada di WA grup masing-masing, grup kelompoknya, bisa melalui chatting atau
apa namanya, diskusi kelompok. Sampai di sini kalian sudah paham? Ibu berikan waktu 30 menit ya untuk mengerjakannya ya. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ada, Bu. Oke, kalau ada, Bu. begitu silakan kalian ke masing-masing kelompoknya di WA Group. Ibu akan memantau aktivitas diskusi kalian di WA Group tersebut. Dan Ibu akan menilai keaktifan kalian bersama kelompoknya ya. Baik, silakan langsung ke WA Group masing-masing dan mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Baik, Bu. Makasih. Kalau ada kesulitan tanya ya, boleh kalian mencari bahan-bahan yang lain seperti di internet dan segala macam. Kalau misalkan ada kesulitan langsung tanya di via Zoom ini ya, nggak usah di chat ya. Baik, Bu. Waktunya 30 menit, kita sampai jam 12.47. Ibu, Ya, Bu maaf saya ingin bertanya. ya boleh. Di dalam modul itu kan di halaman 3 itu kan ada rumus yang berwarna biru. Nah, Sebentar saya ya. ingin Coba Ibu ya, share-kan Bu. ya. Oke. Ya, Yang ini ya, Dinda ya? nah, Yang ini? ya Bu yang berwarna biru. Oke, yang ini ya. Ya. Oke. Ya, saya ingin menggunakan rumus itu, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau misalkan Dinda memilih menggunakan rumus ini, artinya pilihan yang Dinda pilih itu harus mencari UN atau urutan ke N. Suku ke N. Jadi Dinda cari UN dengan menggunakan rumus kemarin ya. Berarti itu ya, Bu. Yang di sini tuh kan adalah urutan dari kursi yang nomor terakhir kan, Bu. Berarti U10 kan, Bu? Iya, betul. Karena kan jumlah dari semuanya, kita ambil urutan yang paling terbesar. Urutan yang paling terbesar di permasalahan tersebut, urutan nomor berapa?
Urutan 10, Bu. Oke, betul. Silakan Dinda coba dengan menggunakan rumus ini. Tidak masalah. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Modulnya silakan dibaca ya sambil kalian mengerjakan ya. Jika ada yang tidak mengerti apa yang ada di dalam modul, silakan kalian bertanya atau kalian bisa mencari apa namanya bahan-bahan di internet ya. Baik, Bu. Bu, saya mau bertanya. Ya, Dinda. Di modul yang halaman 3, itu kan rumusnya Bentar, modul halaman SN berapa ya? itu pakai UN. Sebentar, modul Halaman berapa? 3, Bu. Halaman 3. Rumus ya? 3. Iya, Bu. Yang biru itu, Bu. Yang biru atas atau biru bawah? Yang atas, Bu. Oh, yang SN ini. Oke. Nanya apa, Ya, Dinda? itu SN kan pakai UN, Bu. Rumus SN itu kan pakai UN. Iya, betul. UN-nya itu pakai rumus yang minggu lalu kan, Bu? Iya, yang mana tuh? A Masih ingat? ditambah N kurang yang A ditambah N dikurang 1 B. Dikali B. Oke, ya. Benar. Yang dicari U10 ya. Sesuai dengan sama dengan Dinda tadi pertanyaan sama Dinda Arum Rusma Dewi. Silakan apa namanya Bu. mencoba. Makasih ya, Bu. Oke. Ya, sama-sama. Ada yang mengalami kesulitan?
Kelompok Manda, kelompok 1, ada yang mengalami kesulitan Manda? Tidak ada, Bu. Oke, mudah-mudahan bisa ya menjawabnya ya. Kelompok 2, kelompok Dinda, Arum, Rusma, Dewi, dan Noval, ada yang mengalami kesulitan? Belum, Bu. Belum ada kesulitannya. Ya. Dinda dan Pindi ada mengalami kesulitan? Noval, Ibu ada lihat kamu men-share jawaban men-share mencari nilai UN ya. Itu coba di di revisi lagi rumusnya. Itu udah benar belum Dinda? Rumus dari Noval. Apa benar A ditambah N dikurang B dikali B atau salah? Atau A ditambah N dikurang apa? Nah, betul. Yang ini salah ya, Pal. Mungkin salah ketik ya, Pal ya. Oke, silakan berdiskusi, lanjutkan diskusinya. Waktu kita masih sekitar 13 menit ya. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian bagikan jawaban kalian yang ada yang sudah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di masing-masing kelompok kalian atau di masing-masing grup kelompok kalian aja di-share-kan. Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Silakan kalian bekerja dengan baik. Nanti langsung share-kan di masing-masing kelompok ya jawabannya.
Dinda udah selesai, Dinda? Kelompok 1 gimana? Dinda, Amanda, dan Moza? Ada Sudah, Bu. kesulitan? Udah selesai ya? Kalau udah selesai, Ya, Bu. boleh sharekan jawabannya di masing-masing kelompok ya. Nanti Ibu lihat ya. Dan kita presentasikan. Baik, Bu. Oke, kalau kelompok 2 udah selesai? Dinda, Arum, dan Noval? Sudah, Bu. Oke, boleh sharekan di kelompoknya. Oke. Kelompok 3, Dinda dan Vindi? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Nah, boleh silakan semuanya di-sharekan di itunya, biar kita presentasi. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 belum nih, Dinda dan Noval. Oke, Dinda. Kelompok 2 sudah, Dinda dan Noval. Kelompok udah semua ya? Oke, baik, kita langsung presentasi saja ya. Bentar. Oke. Silakan yang ingin presentasi. Kita mulai dengan kelompok 1. Siapa kelompok 1 ya? Manda ya? Amanda dan Moza. Ya, Bu. Udah siap untuk mempresentasikan, Manda? Sudah, Bu. Oke. Manda bisa share screen enggak dari HP-nya? Pakai laptop atau HP? Pakai HP, Bu. Pakai HP. Bisa share screen enggak? Nggak bisa kayaknya, Bu. Oke, kalau gitu Ibu share screen kan jawaban Manda ya. Ya, Bu. Manda kelompok 1 ya. Ya, Bu. Oke. Silakan Manda, ini jawaban Manda. Semuanya kelihatan belum jawaban Manda? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Silakan Manda. Baik, Bu. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat. Saya dari kelompok 1 mewakilkan untuk presentasi pertanyaan berikut. Diketahui U1 berjumlah 4 kursi, U2 berjumlah 6 kursi, U3 berjumlah 8 kursi, U4 10 kursi, U5 12 kursi, U6 14 kursi, U7 16 kursi, U8 18 kursi, U9 20 kursi, dan U10 berjumlah 22 kursi. Jadi dapat kita ketahui bahwa A sama dengan 4 dan B-nya adalah 2. Karena bedanya 2 di setiap jumlah kursi. Ditanya jumlah kursi di bioskop tersebut. Jawabannya dengan menggunakan rumus deret aritmatika. Sn sama dengan 1/2N dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Sn sama dengan S10. S10 sama dengan 1/2. N-nya adalah 10. 2 dikali 2. S10 sama dengan 5 dalam kurung 8 sama dengan 5, 8 ditambah 18. 5 dikali 8 tambah 18. Jadi 5 dikali 26. Hasilnya adalah 130. Jadi jumlah kursi di bioskop tersebut adalah 130. Oke, sebentar Manda ya. Sedangkan untuk jawaban nomor 2 yaitu ya, Bu. Sebentar Manda, Ibu mau tanya. Ini kan nomor 1 sudah Manda kerjakan.
Sekarang Ibu mau tanya, Manda mendapatkan A itu apa sih Manda? A-nya adalah urutan pertamanya. Oke, berarti A itu adalah suku pertamanya. Ya, suku pertama tadi ada berapa kursi Manda? Ada 4, Bu. Oke, ada 4, benar. Kemudian bedanya yang Manda dapatkan dari mana? Dari setiap suku bedanya 2 semua, Bu. Oke, selisih dari satu suku ke suku lainnya ya, ke suku berikutnya, betul. Oke, ini jawaban Iya, Manda Bu. nomor 1 ya. Nah, sekarang ini adalah jawaban teman kalian, Amanda Febrian, itu yang nomor 1. Ia dapat 130 kursi dengan menggunakan rumus SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kalau kelompok lain ada enggak yang beda dari ini? Coba silakan kalau ada yang beda. Silakan mempresentasikan hasilnya. Saya, Bu. Kelompok siapa nih ya? Dinda ya? Dinda Arum Rusmadewi? Iya. Oke. Oke, baik. Silakan Dinda untuk mempresentasikan hasilnya yang tadi katanya berbeda dari Manda. Dinda untuk mempresentasikan hasilnya. Siap ya Dinda ya? Ya, Bu. Oke. Oke, ini Dinda. Ini jawabannya kan? Ya, Bu. Oke, silakan Dinda presentasikan hasil dari kelompok kalian. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya kelompok 2 yang beranggota saya Dinda Arum Rusmadewi dan Nopal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama yaitu barisan kursi bioskop tersebut itu ada 10 barisan. Yang barisan pertama yaitu ada 4, barisan kedua ada 6, barisan ketiga barisan ke-12, barisan ke-6 ada 14, barisan ke-7 ada 16, barisan ke-8 ada 18, barisan ke-9 ada 20, dan yang terakhir barisan ke-10 ada 22. Nah, masing-masing memiliki beda, yaitu ada 2, bedanya 2, yang berlambang B, dan suku pertamanya itu 4 ya, yaitu berlambang A. Nah, yang ditanya adalah jumlah kursi di bioskop. Yang seperti saya tanya ke Ibu tadi, saya menggunakan rumus yang berwarna biru itu yang di halaman 3 tadi. Yang memakai UN ya, Dinda? Tapi yang pertama, kita cari UN-nya dulu. UN, ya Bu. Yang pertama kita cari UN-nya dulu. UN itu yang suku terakhir ya, yang suku terakhirnya ada 22. Tapi bagaimana kita carinya, yaitu UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, yaitu UN U10 sama dengan 4 ditambah 10 dikurang 1 dikali 2, sama dengan 4 ditambah 9 dikali 2, yaitu 10 dikurang 1, berarti 9 ya, berarti 4 ditambah 9 dikali 2, sama dengan 4 ditambah 18, yaitu 9 dikali 2, yaitu 18. Nah, baru 4 ditambah 18 sama dengan 22. Oke, sekarang kita cari SN-nya. S10 sama dengan setengah dikali 10 dikali 4 tambah 22. Sama dengan setengah dikali 10 dikali 26. Berarti
sama dengan 5 dikali 26, yaitu hasilnya 130 kursi. Baik, Bu. Sekian. Oke, betul. Berarti jawabannya hasilnya itu sama dengan yang Manda presentasikan, cuman Manda menggunakan rumus yang berwarna merah yang di dalam modul dan Dinda menggunakan rumus yang berwarna biru ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sampai di sini ada enggak yang beda dari Manda dan Dinda? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Kalian yang lainnya udah paham? Udah, Bu. Oke. Nah, itu yang nomor 1 tadi. Terima kasih ya, Manda dan Dinda. Silakan berikan applause untuk Manda dan Dinda. Oke, terima kasih. Nah, yang nomor 1 itu sudah dipresentasikan oleh Manda dan Dinda. Sekarang coba yang nomor 2. Siapa yang ingin mempresentasikannya? Yang nomor 2. Pertanyaannya adalah berapakah hasil yang didapatkan oleh bioskop tersebut? Silakan, siapa yang ingin mempresentasikan, silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, Amanda, silakan Manda. Ibu share screen kan jawabannya ya. Tadi Manda kirim ke Ya, Bu. ya. Ya, Bu. Baik. Oke, ini ya Manda ya, yang nomor 2 ya. Ya. Oke, silakan Manda presentasikan hasilnya. Langsung saja, yaitu rumusnya S3 sama dengan setengah N dikali 2 dikali A ditambah Sebentar. N dikurang 1. Dinda, Manda, sebentar. Manda ini yang baris yang mana yang Manda presentasikan? Ya. Yang 3 baris terdepan, Bu. Oke, 3 Yang baris A, B, C. terdepan. Iya, silakan Manda. Rumusnya S3 sama dengan setengah N dikali 2 dikali A ditambah N kurang 1 dikali B. S3 sama dengan setengah dikali 3 dikali 2 dikali 4 ditambah 3 kurang 1 dikali 2. S3 sama dengan 3/2 dikali 8 ditambah 2 dikali 2. S3 sama dengan 3/2 dikali 8 ditambah 4. S3 sama dengan 3/2 dikali 12. S3 sama dengan 18 dikali hasil dari S3 adalah 18. 18 dikali 45.000 menjadi Rp810.000. Namun dari 3 baris terdepan ada 5 bangku yang kosong. Jadi kita hitung dulu 5 dikali 45.000 sama dengan 225.000. Jadi pendapatan di baris terdepan adalah Rp810.000 dikurang Rp225.000 sama dengan Rp585.000. Oke, itu pendapatan di 3 baris terdepan. Karena harganya 45.000 ya Manda ya. Nah, sekarang Manda Ya, Bu. ingin menjelaskan 3 baris belakang ya sesuai dengan jawaban ini. Silakan Manda. Untuk 3 baris belakangnya yaitu H, I, J. S3 sama dengan setengah 3 dikali 3 dikali 2 dikali 18 ditambah 3 dikurang 1 dikali 2. S3 sama dengan 3/2 dikali 36 ditambah 2 dikali 2. S3 sama dengan
3/2 dikali 36 ditambah 4. Sama dengan 3/2 dikali 40. Jadi S3-nya adalah 60. 60 dikali 45.000 rupiah sama dengan 2.700.000 rupiah. Namun ada 7 bangku yang kosong, jadi kita kalikan 7 dikali 45.000 rupiah sama dengan 315.000 rupiah. Jadi pendapatan di 3 baris ke belakang adalah 2.700.000 rupiah dikurang 315.000 rupiah sama dengan 2.385.000 rupiah. Oke, itu pendapatan di 3 baris belakang. Silakan Manda lanjutkan. Untuk di baris tengah ada 4 baris, yaitu D, E, F, G. S4 sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 2 dikali 10 ditambah 4 dikurang 1 dikali 2. S4 sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 20 ditambah 3 kali 2 sama dengan 2 dikali 20 tambah 6 sama dengan 2 dikali 26. Hasilnya S4 adalah 52. Jadi S4 dikalikan 52 dikali 50.000 sama dengan 2.600.000 rupiah. Namun di baris tengah ada 6 kursi yang kosong. Jadi 6 dikali 50.000 sama dengan 300.000 rupiah. Jadi pendapatan di baris tengah adalah 2.600.000 rupiah dikurang 300.000 rupiah sama dengan 2.300.000 rupiah. Oke, itu pendapatan di baris tengah yang ada 4 baris ya, yaitu baris D, E, F, dan G. Oke, jadi total semua pendapatan yang terisi kursinya itu berapa, Manda? 5.270.000 rupiah. Oke. Terima kasih ya Manda sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah cukup baik. Coba berikan aplaus lagi untuk Manda. Oke. Terima kasih Manda. Baik. Sama-sama. Mungkin cukup untuk presentasi kita yang sudah diwakili oleh beberapa kelompok, beberapa perwakilan kelompok. Nah, saatnya coba kita evaluasi bersama-sama tentang permasalahan yang tadi agar kalian lebih memahami dan lebih mengerti tentang konsep deret aritmatika. Nah, bagaimana pola barisan kursi bioskop tersebut kan? Yang pertama, barisnya ada berapa? Ada 4 ya? 4. Oke, silakan hidupkan speaker kalian biar untuk menjawabnya. Di baris kedua ada berapa kursi? 6. Oke, 6 karena bertambah 2. 2. Di baris ketiga juga bertambah 2. Jadi ada berapa kursi? 8. Oke, ada 8. Kemudian di baris keempat seterusnya bertambah 2. Jadi 10. 8. bertambah 2 lagi. Jadi 12. 12 kursi. Bertambah 2 lagi. Jadi 14. Bertambah 2 lagi. 16 kursi. Di belakangnya bertambah 2 lagi. Jadi 18. Bertambah 2 sampai di baris ke-10 dia bertambah 2. Oke. Jika kita hitung manual, 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 20 dan ditambah 22 itu semuanya dijumlahkan itu dapat berapa? Dapat berapa? 130. Oke, 130. Betul, 130 kursi. Ini kalau menggunakan cara manual. Nah,
Nah, bagaimana kalau kita menggunakan apa namanya konsep dari barisan aritmatika? Nah, rumusnya tadi bagaimana? Ini rumusnya Ibu pakai adalah rumus yang berwarna merah yang ada di modul yang dipakai oleh Manda. Manda menggunakan rumus ini ya tadi Manda ya? Iya, Bu. Oke. Di situ ada lambang A. A itu apa kemarin? Suku Pertama. Oke, suku pertama. Suku pertamanya di sini ada berapa? Suku pertamanya. Baris pertama. Ada berapa buah kursi? Ada 4. Oke, ada Ada 4 kursi. 4. Kemudian SN. SN ini adalah jumlah suku yang ditanya. Jumlah suku semua baris. Baris ini ada berapa baris? Kursi ini ada berapa baris? Ada 10. 10. Oke, ada 10. 10. Berarti yang ditanya itu adalah bentar. Itu adalah S ke 10, kan? S ke 10. Nah, S ke 10, ada yang tanya. Jadi yang ditanya adalah S ke 10. Itu rumusnya N dibagi 2. N-nya berapa? 10 dibagi 2. 2. Oke. 2 dikali A, berarti 2 dikali berapa? Dikali 4. Oke, betul. Ditambah N dikurang 1. N-nya tadi berapa? N-nya 10. Betul. 10 dikurang 1 dikali B. Bedanya berapa? Bedanya itu selisih antara kursinya 2. Oke, betul. Jadi jawabannya sama dengan 5. 10 dibagi 2 kan 5. Dikali 8. 2 dikali 4, 8. Ditambah 9 dikali 2. Oke. Jadi 5 ditambah 5 dikali 8 ditambah 9 dikali 2 berapa? 18. Oke. 8 ditambah 18 berapa? 26. Betul. Jadi 26 dikali 5 adalah 130 kursi. Oke. Sama tidak dengan apabila kita jumlahkan dengan cara manual ini? Sama kan? Sama, Bu. Sama, Bu. Betul. Oke, kalau begitu ini sudah paham cara menggunakan rumus deret aritmatika? Udah paham kan? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Sekarang kita hitung pendapatan dari bioskop tersebut. Nah, di sini sudah Ibu bagi 3 garis. Yang pertama ada 3 garis terdepan. 3 baris terdepan. Ini adalah 4, 6, dan 8. Yaitu A, B, dan C. Kan? Harganya berapa 3 baris terdepan? 45.000. Betul, 45.000. Kemudian yang 45.000 lagi yaitu 3 baris ke belakang. Sama 45.000 kan? Nah, sekarang Iya. yang di tengah-tengahnya ada berapa baris? Ada 4. Ada 4 baris. Oke, harganya 50.000. Oke. Nah, sekarang di sini yang ditanya adalah berapa pendapatan seluruh bioskop ketika jam tayang di film Keluarga Cemara. Nah, jawaban di sini adalah jawaban yang telah dipresentasikan oleh Manda tadi. Yang pertama yang kita cari adalah apa Manda tadi? Adalah S3 yang pertama. Betul, Manda bilang tadi. Nah, S3 yang pertama, kenapa S3? Karena di barisan pertama ini ada berapa baris? 1, 2, 3, kan? Jadi,
Jadi berapa Manda tadi hasilnya S3 yang pertama? 18, Bu. Totalnya 18. Terus dikali 45.000 jadi 810.000. Nah, lalu S3 yang ke itu, yang paling belakang. Berapa Manda? Yang 3 baris ke belakang. Itu hasilnya berapa? 2.700.000. Iya, S3-nya dulu Manda, sebelum dikali 45.000. Oh, 60, Bu. Oke, 60. 60 dikali 45.000 jadi berapa Manda? 2.700.000. 2.700.000. Nah, sekarang S3 yang tengahnya lagi. Itu ada berapa baris semuanya? Ada 4. Oke, ada 4. Jadi S4. Nah, S4 itu karena tiketnya 50.000, dapatnya berapa Manda? Dapatnya 2.600.000, Bu. Oke, 2.600.000 betul. Nah, yang lainnya paham belum sampai sini mengapa ini S3, mengapa ini S4, dan mengapa ini S3? Karena jumlah baris yang terdepan itu 3. Jadi jumlah 3 baris terdepan ini bacanya. Kemudian baris tengah ada 4 yang harganya 50.000. Jadi ini bacanya adalah jumlah baris 4 baris di tengah. Dan yang terakhir adalah S3 lagi karena ini jumlah baris 3 terbelakang. Nah, ini hasil 810.000, 2.600.000 dan 2.700.000 ini hasil dari kalau bangkunya tidak kosong. Namun pada kenyataannya, sebentar. Nah, pada kenyataannya di 3 baris terdepan ada berapa bangku kosong? Ada? Ini yang warna biru yang kosong. Ada berapa coba? Adinda, Desda, coba berapa bangku kosong tuh? Adinda, Desda? 21 ya. Bangku kosong yang di 3 baris terdepan. Yang di baris A, B, dan C. Adinda, Desda? Ada 5, Bu. Ada 5. Di baris tengah ada berapa bangku kosong? Coba Pindi, ada berapa bangku kosong tuh? Di bagian tengah. Di bagian tengah. Yang D, E, F, dan G. Ada 5 juga, Bu. Oke, ada 6. Coba lihat nih, karena G11, G12, G13 kan sudah di booking oleh Oh Ani. iya, tengah juga ya. Nah, sekarang Amanda coba. Moza aja, Moza. Di bagian 3 terbelakang, ada baris berapa bangku kosong? Ada 5, Bu. Yang bagian belakang, coba lihat. Yang 3 terbelakang. Yang di H, I, dan J. Ada 7, Bu. Oke, betul. Ada 7. Artinya, semua pendapatan tadi dikurang dengan bangku yang kosong. Jadi hasilnya berapa, Manda? Tadi, Manda? 5.270.000 rupiah. Oke, betul. Sampai di sini paham enggak? Sampai di sini paham? Kelompok lainnya? Paham, Bu. Paham. Oke. Paham, Bu. Kalau paham, kalau paham kita lanjutkan kepada kesimpulan dari hasil dari kita tadi. Coba kalau seandainya paham. Sebentar ya, Ibu hapus dulu ini. Nah, kalau paham, sekarang Ibu mau tanya.
Dari hasil kita tadi, dari hasil kesimpulan kita tadi, sekarang Ibu tanya, apa itu deret aritmatika? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu deret aritmatika? Apa itu deret aritmatika? Coba Adinda Desda, silakan. Apa Saya, itu Bu. deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah dari suku barisan aritmatika. Coba ulangi, Dinda. Apa itu deret aritmatika? Coba ulangi, Dinda. Sepertinya Dinda gangguan sinyal. Coba Pindi, bisa nggak Pindi? Ya, Bu. Jadi, deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku barisan aritmatika. Oke, benar. Apa itu deret aritmatika? Yaitu jumlah dari seluruh suku dari barisan aritmatika. Itu adalah deret aritmatika. Makanya kita tadi hitung jumlah dari semua kursi yang ada di bioskop. Itulah deret aritmatika ya. Nah, sekarang bagaimana rumus mencari deret aritmatika? Coba Manda dan Dinda. Karena kalian dua menggunakan rumus yang berbeda. Tadi Manda menggunakan rumus apa deret aritmatika? Menggunakan rumus SN sama dengan setengah N dikali 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B, Bu. Oke, benar. Manda menggunakan rumus itu. Berarti salah satu rumus dari mencari deret aritmatika yaitu SN sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kalau Dinda, Arum, Rusma Dewi tadi menggunakan rumus yang mana? Dinda? Ya, Bu. Ya, coba Dinda sebutkan rumus yang Dinda gunakan tadi untuk mencari deret aritmatika. Baik. Baik, Bu. Saya menggunakan rumus SN sama dengan setengah N dalam kurung A ditambah UN. Oke, betul. Jadi ada dua rumus yang dapat digunakan. Yang pertama rumus SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B, atau juga bisa menggunakan rumus yang Dinda Arum Rusma Dewi tadi sebutkan, yaitu SN sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah UN. Nah, untuk melihat apa namanya, melihat kemampuan kalian, melihat bagaimana kalian memahami deret aritmatika yang telah kita pelajari, coba kalian selesaikan soal evaluasi yang Ibu tuangkan di sini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab soal ini, dan kalian sharekan jawabannya di grup kelas ya. Kalau sudah, masing-masing, ini bukan per kelompok, tapi masing-masing. Silakan sharekan jawabannya di grup kelas. Oke? Paham? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Tidak Bu. Oke, silakan Tidak, kalian Bu. kerjakan catat di kertas, dan jawabannya kalian kirimkan ke grup WA kita masing-masing, ke grup WA kelas kita ya. Ibu tunggu.
Oke, Dinda udah. Siapa lagi nih yang belum nih? Silakan langsung dikirim ya. Adinda sudah. Oke, Arpindi sudah. Yang lainnya silakan kalau sudah langsung di-share ya jawabannya ya. Ya, Bu. Oke, Dinda sudah. Amanda, Moza lagi ya, dan Noval. Oke, Amanda sudah. Sisa Moza dan Noval. Silakan ya, langsung ya. Waktunya sudah habis. Oke, Moza juga sudah. Oke, mungkin semuanya sudah ya. Oke, terima kasih. Nanti Ibu akan cek hasil dari kerja kalian. Nah, oke. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam kegiatan penutup karena mungkin waktunya sudah hampir habis. Tapi sebelum kita akhiri, oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya Ibu minta kalian untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Semoga Ibu dapat lebih baik lagi dalam mengajar di pertemuan berikutnya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang sekali, Bu. Senang. Yang lainnya gimana? Senang? Sekali.
Nah, terima kasih. Yang kedua, Ibu tanya, media PowerPoint, media pembelajaran yang Ibu sajikan itu menumbuhkan minat belajar kalian nggak? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. menarik nggak kira-kira apa yang Ibu sajikan? Iya, Bu. Sangat Menarik, Bu. Oke, terima Menarik kasih. sekali, Nah, Bu. sekarang ini Ibu mau minta satu dari kalian mengutarakan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai dari pembelajaran hari ini atau dari pembelajaran yang Ibu ajarkan. Coba silakan siapa yang ingin mengutarakan? Bu. Coba silakan Arvindi. Yang saya senangi, Ibu selalu menyajikan PowerPoint yang menarik, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian apa yang tidak disenangi dari pembelajaran ini? Yang kurang saya senangi mungkin karena pembelajaran daring, Bu. Jadi agak susah untuk bertanya secara detail. Oke, memang mungkin itu merupakan kekurangan dari pembelajaran daring, tapi kalian berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa tatap muka tanpa aturan-aturan yang membuat keterbatasan kita untuk belajar bersama tatap muka ya. Oke, terima kasih atas semuanya. Untuk apa namanya? Untuk minggu depan kita akan masuk ke dalam pertemuan berikutnya itu masuk ke dalam barisan dan deret geometri. Itu berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Silakan kalian pelajari dan baca dari segala sumber, baik internet atau buku yang kalian punya. Untuk minggu depan, sampai jumpa di hari berikutnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.